Bertemu lagi dengan saya Ade Ariswan di perkuliahan Kimia Dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan kimia, yaitu suatu sistem di dalam reaksi kimia yang terjadi terus-menerus pada persamaan reaksi yang reversible atau dapat balik. Sebelumnya kita telah mengenal reaksi-reaksi yang irreversible ya, atau reaksi-reaksi yang tidak dapat balik, seperti kertas yang dibakar. Ya, kertas yang dibakar itu tidak akan kembali lagi menjadi kertas ya. Kertas dibakar dengan oksigen menjadi abu. Sementara kalau abu kita kumpulkan tidak akan pernah lagi menjadi kertas. Itu adalah contoh dari reaksi irreversible. Nah, reaksi yang dapat balik lagi menjadi produknya disebut sebagai reaksi reversible. Salah satu di antaranya adalah reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Nah, campuran gas nitrogen dan hidrogen ini jika dipanaskan dengan menggunakan katalis, ya pada suhu tertentu akan menghasilkan amonia. Dan proses ini dikenal sebagai proses Haber ya. Amonia dipanaskan akan terurai lagi menjadi nitrogen dan hidrogen. Maka persamaan reaksi ini ada dua ya, membentuk amonia dan penguraian amonia. Jadi jika digabung kedua reaksi ini akan menjadi reaksi bolak-balik ya, N2 tambah 2 bolak-balik menjadi N2 NH3. Kalau reaksi ke kanan ya, reaksi pembentukan produk disebut reaksi maju, reaksi baliknya ke kiri disebut reaksi balik. Keadaan seimbang ya, kita perhatikan gambar diagram ini. Pada mula-mula, pada waktu 0 ya, NH3 belum ada, lalu H2 dan N2 ada banyak, kemudian seiring berjalannya waktu, reaktannya berkurang, produknya bertambah, tapi pada waktu setimbang, ini semuanya keadaannya seakan-akan berhenti ya, berhenti H2-nya tetap, NH3-nya tetap, N2-nya tetap. Maka ini disebut sebagai keadaan setimbang. Nah, setimbang itu secara laju reaksi atau kecepatan terjadinya reaksi akan sama ya, reaksi pembentukan produk dengan reaksi penguraian produk ya. Nah, ini V2 sama dengan V1. Seakan-akan reaksinya berhenti, padahal tidak ya. Padahal setiap pembentukan produk akan terurai lagi, tapi kecepatannya sama. Lalu jenis keseimbangan ada dua ya berdasarkan fasanya, yaitu keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang semua fasanya sama, ya seperti ini ya, gas, gas, gas. Kemudian ini dalam larutan ya. Sementara kalau terdiri dari dua fasa atau lebih, maka disebut keseimbangan heterogen. Contohnya di sini keseimbangan padat, padat gas, dan di sini padat larutan, larutan. Hukum keseimbangan dikenal untuk menyatakan rasio konsentrasi-konsentrasi setiap zat-zat dalam keseimbangannya dapat dipertahankan dan dinyatakan dalam tetapan keseimbangan atau KC. Ya, jadi perhitungannya menggunakan perbandingan konsentrasi setiap produk ya per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Sehingga reaksi CO tambah 3H2 menghasilkan CH4 tambah H2O. KC-nya atau konstanta ketetapan konstanta keseimbangan konsentrasi adalah CH4, konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O. Gas ini ya, ini uap air dibagi CO dibagi konsentrasi H2 pangkat 3. Untuk persamaan tetapan keseimbangan kita menggunakan ini ya bentuk umumnya ya. Untuk MA tambah NB setimbang menghasilkan PC tambah QD, maka KC sama dengan C, konsentrasi C pangkat P, konsentrasi D pangkat Q, dibagi konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Nah, satuannya dapat kita nyatakan dalam molar pangkat P tambah Q kurang M tambah N. Seperti itu. Mari kita simak contoh soal berikut ya. Dalam wadah 1 liter terdapat keseimbangan antara 2 mol gas CO, 2 mol gas H2, 1 mol gas CH4, dan 3 mol uap air. Seperti persamaan berikut, kita diminta untuk menentukan harga KC dari reaksi ini. Kita jawab, KC sama dengan konsentrasi CH4
kali konsentrasi H2O dikali konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3 ya. Pangkat 3. Maka kita akan dapatkan Kc sama dengan 1 mol CH4 tadi ya, 1 mol CH4 dibagi 1 liter ya. Wadahnya kan 1 liter ya. 1 dibagi 1 dikali 3 ini adalah mol uap air dibagi 1 liter per 2/1 dikali 2/1 pangkat 3. 2 itu 2 mol, pangkat 3 dapat dari koefisien H2 ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan nilainya Kc sama dengan 3/16. Berikut soal kedua ya. Kita lihat ada kesetimbangan zat yang tidak diketahui 2A ditambah B, keduanya dalam gas. Setimbang menghasilkan A2B juga berupa gas. Kondisi awal dalam wadah 1 liter terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Jika dalam kesetimbangan tersisa 0,5 mol A, tentukan nilai Kc. Kita akan jawab secara ini ya, mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula massa mol reaktannya 2 mol 2 mol dan produknya belum ada, kemudian bereaksi kita lihat dari sisa mol A, 0,5 mol A, sehingga sisanya dipakai untuk bereaksi yaitu 1,5 mol. Nah, karena koefisien A banding B 2/1, maka reaksi B adalah 0,75. Dan sisanya B ini pada saat setimbang adalah 2 dikurang 0,75 atau 1,25. Dan A2B yang dihasilkan sama dengan mol B yaitu 0,75, sehingga kita dapatkan kesimpulan pada saat setimbang jumlah molnya adalah 0,5, 1,25 dan 0,75. Berikutnya kita masukkan ke perhitungan Kc yaitu konsentrasi produk per reaktan pangkat koefisien konsentrasi A 2B dibagi A kuadrat B dikali B ya, yaitu 0,75/1 liter dibagi 0,5 kuadrat dikali 1,25. Kita akan peroleh nilai Kc-nya 2,4. Soal ketiga, diketahui nilai Kc untuk reaksi penguraian Hi adalah 1/9. Sama reaksinya seperti ini ya, 2Hi gas menghasilkan H2 gas tambah I2 gas. Dalam modal 1 liter, mula-mula 5 mol gas Hi dimasukkan. Tentukan konsentrasi semua gas dalam kesetimbangan. Kita jawab ya, menggunakan mula-mula reaksi setimbang. Tapi karena kita nggak tahu berapa yang terurai, kita misalkan saja X ya. Terurai Hi sebanyak 2X, maka H yang dibentuk adalah X dan I yang dibentuk juga X. Sehingga pada saat setimbang tersisa 5 kurang 2, X untuk Hi, X untuk H2 dan X untuk I2. Kc-nya menggunakan persamaan H2 dikali I2 dibagi Hi kuadrat. Kc tadi 1/9 sama dengan X kuadrat dibagi 5 kurang 2X dikuadratkan. Nah, karena semuanya kuadrat, kita bisa mengakarkan akar kuadrat semuanya. Sehingga 1/3 sama dengan X dibagi 5 kurang 2X. Kita akan peroleh di sini 5 kurang 2X sama dengan 3X, atau 5 sama dengan 5X, atau X-nya sama dengan 1. Sehingga kita simpulkan mol Hi sama dengan 5 kurang 2 atau 3 mol, mol H2 1 mol, begitu juga dengan mol I2 1 mol. Karena volumenya 1 liter, maka sama ya nilai mol dengan konsentrasinya yaitu 3 molar, 1 molar, dan 1 molar. Berikutnya silakan Anda mengerjakan latihan mandiri ya pada soal berikut ya, pada soal tertentu sebanyak 0,3 mol NO, 0,2 mol Cl2 dan 0,5 mol NaCl dimasukkan dalam wadah bervolume 25 liter. Tentukan berapa jumlah Cl2 yang ada dalam kesetimbangan jika pada kesetimbangan terdapat 0,6 mol NaCl dan tentukan nilai Kc-nya. Berikutnya dikenal tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp ini digunakan untuk gas saja, tidak bisa untuk larutan ya.
Jadi persamaannya yang digunakan bukan konsentrasi, tapi tekanan parsial setiap gas dipangkatkan dengan koefisien. Sedangkan untuk keseimbangan nitrogen hanya memperhitungkan konsentrasi larutan saja atau konsentrasi gas saja, di mana fasa-fasa larutan, fasa liquid ya, fasa liquid dan fasa solid tidak digunakan dalam perhitungan karena tidak memiliki konsentrasi. Antara Kp dan Kc memiliki hubungan yang dapat dituliskan seperti berikut ya. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana delta N itu adalah selisih ya, koefisien gas produk dikurangi koefisien gas reaktan. Misal pada reaksi PCl5 berubah menjadi PCl3 tambah Cl2 dalam keseimbangan, delta N-nya adalah 2 kurang 1. Jadi kalau diketahui Kc-nya demikian 3,26 dikali 10 min 2, kita akan bisa hitung Kp-nya seperti ini ya. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, R-nya menggunakan 0,08205, T-nya dalam Kelvin, dan kita hitung delta N-nya sama dengan 1 sehingga diperoleh Kp-nya adalah 1,24 Pm. Nah, bagaimana dengan tetapan keseimbangan pada reaksi-reaksi yang berkaitan? Berkaitan di sini maksudnya reaksinya sama produk dan reaktannya, tapi arahnya berbeda atau koefisiennya berbeda. Nah, jika reaksinya dibalik, maka Kc-nya juga dibalik. Misal, jika K-nya sama dengan A, kalau dibalik menjadi 1/A. Tapi kalau dibagi koefisiennya dengan N, maka harga tetapan Kc-nya atau Kp-nya adalah akar pangkat dari N. Sementara kalau reaksinya dikalikan dengan N, maka tetapan keseimbangan yang baru atau K yang baru dipangkatkan dengan N. Makna tetapan keseimbangan ya, ada beberapa. Yang pertama, memberi informasi tentang ketuntasan reaksi. Lihat pada contoh 1, Kc-nya sangat besar, berarti dianggap tuntas ke kanan. Ya, artinya sangat banyak produk, sangat sedikit reaktan. Sementara kalau kecil Kc-nya, maka dapat kita simpulkan bahwa produknya sangat sedikit sekali gitu. Yang kedua, dapat meramalkan arah reaksi. Ya, dalam reaksi keseimbangan kita mengenal koefisien reaksi atau Q. Q ini adalah rasio konsentrasi yang rumusnya sama dengan K. Nah, kalau kita hitung K ini ya dengan Q itu berarti menggunakan volume, mol, dan konsentrasi pada saat itu ya. Kita nggak tahu apakah seimbang atau belum. Nah, jika Q-nya lebih kecil dari K, maka reaksi akan berlangsung ke kanan. Artinya Q ini lebih kecil daripada keseimbangan atau zat produknya masih sangat sedikit. Jika Q-nya lebih besar, artinya sudah banyak produk yang dihasilkan, maka reaksi akan berbalik ya, menuju reaktan. Tapi jika Q-nya sama dengan K, berarti sudah seimbang. Berikutnya, kita membahas mengenai pergeseran keseimbangan atau asas de Catilier. Ada beberapa pengaruh yang dapat menggeser keseimbangan. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasinya diperbesar, maka keseimbangan akan jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka akan menambah reaktan atau Q-nya menjadi kecil ya, sehingga keseimbangan akan geser ke kanan. Tapi kalau konsentrasi jadi diperkecil si reaktannya, maka keseimbangan akan geser ke kiri. Kemudian ada pengaruh tekanan pada gas. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, keseimbangannya ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Ya, dia nanti gasnya mana yang lebih kompak ya. Nah, itu disebut koefisien yang lebih kecil sehingga disukai pada tekanan yang besar. Yang ketiga adalah pengaruh komponen padat dan cair. Sebenarnya tidak mempengaruhi keseimbangan. Sedangkan pengaruh suhu akan berpengaruh pada termokimianya. Apakah reaksi ke kanan itu endotherm atau exotherm? Jika endotherm atau membutuhkan kalor, maka pengaruh suhu akan menjadi positif atau penambahan suhu akan meningkatkan pembentukan produk. Sedangkan katalis tidak akan mempengaruhi
kesetimbangan yang telah tercapai, namun hanya dapat mempercepat terjadinya kesetimbangan. Lalu dalam industri dikenal pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch ya. Bendungan persamaan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, delta H-nya min 92,4 kJ. Prosesnya seperti ini dan menggunakan katalis tertentu. Nah, dalam industri salah satu proses keseimbangan yang dikenal lain adalah pembuatan asam sulfat ya. Ini menggunakan proses kontak di mana asam sulfat dibakar di udara membentuk belerang dioksida SO2 dan SO2 ini dioksidasi lagi menjadi SO3, dilarutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam pirosulfat, dan asam pirosulfat ini akan dicairkan, diencerkan ya dengan air akan menjadi asam sulfat. Nah, proses kontak ini menggunakan suhu sekitar 500 derajat Celcius dengan katalis vanadium 5 oksida dengan tekanan normal 1 atm. Demikian materi mengenai kesetimbangan. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Kita akan ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya.